Audio Jungle. Kita lanjut lagi untuk di berikutnya ya, pertemuan berikutnya, tapi dengan materi yang sama, yaitu permasalahan yang terjadi antara kantor pusat dengan kantor cabang. Apa-apa saja sih? Ya, yang pertama itu pengiriman barang dagang ke kantor cabang di nota di atas harga pokok. Tadi kita bahas ya. Yang kedua, pengiriman uang atau barang dagangan antar cabang. Nah, maksudnya kantor pusat dalam mengirim barang dagangan ke kantor cabang pasti sering terjadi harga yang tertera di nota lebih besar dari harga pokok. Kenapa? Karena kantor cabang tidak pernah mengetahui atau jarang mengetahui kalau harga di nota adalah lebih besar dari harga pokok. Jadi saat kantor cabang menerima barang dagangan di kantor pusat, kantor cabang mencatat penerimaan barang. Nah, kantor cabang juga menerima pengiriman barang tadi yang dikirim dari kantor pusat, dicatat sebesar harga pokok. Nah, selisih harga nota dengan harga pokok dicatat sebagai cadangan kelebihan harga. Sehingga kantor cabang kalau menjual barang dagangan yang dari kantor pusat pasti dengan harga jual di atas harga yang tertera di nota. Tujuannya kantor pusat membuat harga di nota lebih besar dari harga pokok adalah untuk mengantisipasi supaya laba yang diperoleh tidak terlalu rendah. Nanti ada soal saya kasih di bawahnya. Jadi teman-teman mahasiswa silakan dipahami soal tersebut ya, dikerjakan. Ada 1, 2, 3, ada 3 slide nanti saya kasih berisi mengenai soal-soal. Soalnya ada 2, tapi pembahasan terpisah saya buat di situ. Saya lanjut dulu. Yang berikutnya lagi pengiriman uang atau barang antar cabang. Apabila kantor pusat mempunyai beberapa kantor cabang, ada kemungkinan menjadi transfer uang ya, terjadi transfer uang atau barang dagang antar kantor cabang. Transfer antar kantor cabang terjadi mungkin kantor cabang yang satu mempunyai kelebihan uang transfer antar kantor cabang tersebut. Harus atas perintah atau sepengetahuan kantor pusat. Sehingga bila ada transfer antar kantor cabang, baik kantor pusat maupun kantor cabang pengirim dan kantor cabang penerima harus membuat catatan. Jadi, dalam catatan kantor cabang pusat bisa terlihat bahwa uang atau barangnya telah berpindah dari kantor cabang yang satu ke kantor cabang yang lain. Dan apabila uang transfer atau barang dagangan antar cabang memerlukan ongkos angkut, biasanya terjadi rugi akibat kelebihan biaya kirim. Ada contoh juga nanti saya sebutkan di sana. Ada sekitar 2 contoh yang akan saya bahas di sana. Oke, baik, itulah masalah-masalah yang terjadi dalam kantor cabang dengan kantor pusat. Bisa saya bilang ini masalah khususnya ya. Jadi nanti jika ada pertanyaan silakan langsung share ke saya, kita diskusikan di dalam perkuliahan grup kelas. Terima kasih, sampai di sini pertemuan untuk di part 2. Salam sehat, selamat pagi. Audio Jungle.